Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Setelah melaksanakan ujian tengah semester, saya harapkan kalian tetap bersemangat dan berupaya untuk meningkatkan kapasitas kalian dalam mata kuliah isu terkini dan seminar profesi. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Ya, agak lama ya. Tak mengapa, sebentar. Oke, baik. Masih bersama saya, Dr. Teri Sajana Prachna Wukadi Gunawan. Ya, kalian kali ini dalam sesi ke-8, kalian akan mengenal apa itu stunting, apa penyebabnya, bagaimana penanganannya, dan bagaimana pencegahannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari stunting, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan penyebab-penyebab stunting, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana menangani kasus-kasus stunting. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pencegahan stunting tersebut. Nah, bagaimana besaran kasus di Indonesia tentang stunting? Stunting menjadi masalah yang harus diatasi di Indonesia. Saat ini diperkirakan 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Ini sebuah masalah yang berat. Mengenal stunting, apa definisi dari stunting? Stunting adalah sebuah keadaan di mana seorang anak mengalami kegagalan dalam pertumbuhan, baik pertumbuhan tubuh dan otaknya akibat kekurangan gizi kronis atau menahun. Bagaimana tanda-tanda anak yang mengalami stunting? Di sini kita akan dapat melihat bahwa anak-anak akan tampak lebih pendek saat usianya 2 tahun dibandingkan anak-anak seusianya. Penampilannya seperti kerdil, namun bukan seperti cebol. Tingginya di bawah standar yang seharusnya anak di usia yang sama, kita menggunakan standar WHO. Kemudian umumnya terlihat kurus, kemudian mengalami kesulitan dan perkembangan berbicara, kemudian mempunyai tingkat kecerdasan yang rendah, kemudian anak-anak yang mengalami stunting juga mudah sakit karena kekebalan tubuh mereka rendah. Apa dampak jangka panjang stunting? Anak-anak yang mengalami stunting, maka di usia dewasanya dia lebih mudah terinfeksi bibit-bibit penyakit. Tidak hanya mudah terkena infeksi, anak-anak stunting di usia dewasanya mudah terkena penyakit degeneratif seperti diabetes, gangguan ginjal, hipertensi, dan obesitas atau kegemukan. Ya, mereka mendapatkan penyakit degeneratif ini lebih awal dibandingkan orang-orang seusianya. Kerusakan akibat stunting. Kerusakan akibat stunting bersifat irreversible atau tidak dapat diperbaiki. Itu sebabnya penting sekali tindakan pencegahan sebelum stunting terjadi.
Namun demikian, jika kita mendapati keadaan stunting lebih awal, maka kita dapat mengurangi dampaknya di kemudian hari. Ini stunting, ya. Jadi diharapkan tidak ada anak-anak di usia kurang dari 2 tahun, ya, mengalami kekurangan gizi, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana anak-anak yang secara kondisi lebih berada dibanding anak-anak yang kurang berada, ya, atau miskin, ya. Dari eksterior mereka kita bisa melihat wajah yang cerah dibanding wajah yang sedih, ya. Nah, ini adalah stunting, ya. Stunting berbeda dengan malnutrisi, ya. Kita biasa mengenal malnutrisi dengan istilah wasting, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kalau yang normal itu antara tinggi badan sesuai dengan usianya, ya. Kemudian ini wasting kita sering sebut juga dengan kurang energi kalori atau KEK, ya, wasting. Kemudian stunting ini berat badannya kurang, ya, dan tinggi badannya pun kurang, ya, dibanding dengan anak seusianya. Nah, kemudian ini ada yang disebut underweight, ya, itu dia kurang berat badannya, ya, di usia yang sama, meskipun tingginya lebih tinggi daripada anak-anak yang stunting, ya. Penanganan stunting, seperti yang sudah disinggung, kerusakan akibat stunting tidak dapat diperbaiki. Usia 2 tahun adalah batasnya. Stunting harus ditangani oleh dokter spesialis anak, ya. Mengapa? Karena biasanya terjadi masalah-masalah klinis pada stunting. Mereka harus dipaksa makan untuk memenuhi kecukupan gizinya, karbohidrat, protein hewani, dan rangsangan atau stimulasi. Anak-anak stunting tidak cukup dengan protein nabati. Mereka memerlukan protein hewani. Mereka juga harus cukup tidur karena hormon pertumbuhan dihasilkan pada saat anak-anak atau bayi tidur. Kabar tak menyenangkannya adalah meski tampaknya kondisi membaik dalam pertumbuhannya, ya, yakni di tubuhnya, namun kecerdasannya atau pertumbuhan otaknya tidak sebaik anak-anak normal lainnya. Inilah yang disebut stunting tidak dapat diperbaiki. Nah, bagaimana mencegah stunting? Pencegahan stunting dimulai sesungguhnya sejak si ibu masih remaja, belum menikah. Dia harus menjadi remaja yang cukup gizi. Berikutnya adalah selama hamil, ibu harus dipenuhi kebutuhan gizinya, pemberian asam folat, yodium, dan zat besi amat penting bagi perkembangan janin. Kemudian, jika si ibu telah melahirkan bayinya, maka bayi tersebut harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya. Selain itu, karena si ibu harus memberi ASI eksklusif, maka gizi ibu selama menyusui pun harus diperhatikan. Kemudian, ibu harus memahami
tentang makanan pengganti ASI. Ya, karena itu penting bagi kita, tenaga kesehatan atau siapapun itu, memberi edukasi pada ibu-ibu yang menyusui tentang bagaimana setelah 6 bulan ASI eksklusif, kemudian ditambahkan dengan NP-ASI. Ibu juga harus memahami pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan. Karena itu diharapkan ibu tetap memberikan ASI-nya selama 2 tahun. Kemudian ibu juga diharapkan berperilaku bersih dan sehat, ya. Jadi ibu mampu bersikap dan perilaku yang sehat, makan makanan yang sehat, ya. Kemudian pencegahan stunting lainnya adalah upayakan agar para orang tua, ya, rajin memeriksakan bayi ke puskesmas. Kenapa para orang tua? Diharapkan tidak hanya ibu yang memperhatikan kesehatan anak-anaknya, tetapi juga si ayah. Anda atau mereka, kita semua dapat ke puskesmas, posyandu, dokter spesialis anak untuk diukur lingkar kepala bayinya, berat badan, dan tinggi badan bayi. Jika diketahui dini, maka stunting dampaknya bisa tidak parah. Ya. Bagi bayi di bawah 1 tahun, periksakan mereka setiap bulan. Tetapi bagi anak yang berusia 1 sampai 2 tahun, diperiksakan bisa 3 bulan sekali. Tetapi tentu saja akan lebih baik kalau diperiksakan 1 bulan sekali. Manfaat pemeriksaan bayi atau manfaat check up pada bayi adalah pemeriksaan dapat memantau tinggi badan dan berat badan bayi. Kemudian pemeriksaan atau check up pada bayi dan anak-anak dapat diketahui secara dini penyakit-penyakit yang kemungkinan diidap mereka, seperti tuberkulosis, infeksi saluran pernafasan akut, diare, cacingan, dan lain sebagainya. Ya, jika diketahui lebih dini, maka penanganannya akan dapat lebih baik. Nah, ini adalah daftar pustaka di mana kalian dapat membacanya. Ya, saya menggunakan referensi dari WHO 2014 tentang Childhood Stunting, Challenges and Opportunities Report. Anda bisa mendownloadnya di who.int. Kemudian WHO 2020 tentang Global Nutrition Report. Itu pun dapat Anda download di who.int. Jika ada pertanyaan, Anda bisa mengajukannya via email, via WhatsApp, dan pada saat kita melaksanakan forum diskusi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat dan kita dapat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.